membingkai ulang sejarah. Sejarah bangsa pribumi Amerika adalah sebuah narasi epik tentang adaptasi, inovasi, penderitaan, dan ketahanan yang membentang selama puluhan ribu tahun. Namun, pemahaman populer seringkali terdistorsi oleh sebuah misnomer yang lahir dari kesalahan geografis. Istilah suku Indian adalah sebutan keliru yang diciptakan oleh Christopher Columbus pada akhir abad ke-15 yang secara keliru percaya bahwa ia telah mencapai pesisir Hindia di Asia. Sebutan ini yang diterapkan secara serampangan pada ratusan bangsa yang berbeda dengan bahasa, budaya, dan sejarah yang unik telah mengaburkan keragaman dan kompleksitas yang luar biasa dari para penghuni asli benua Amerika. Video ini akan menggunakan terminologi yang lebih akurat seperti bangsa pribumi atau penduduk asli Amerika, serta nama-nama suku yang spesifik, sambil mengakui penggunaan historis dari istilah Indian. Tujuan dari video ini adalah untuk menyajikan sebuah narasi yang komprehensif dan multifaset, melampaui stereotip untuk menjelajahi kedalaman sejarah, kekayaan budaya, dan ketangguhan bangsa pribumi di seluruh benua. Dengan menelusuri jejak langkah leluhur mereka, video ini akan menguraikan perjalanan mereka dari migrasi kuno di zaman es, melalui kebangkitan dan keruntuhan peradaban yang canggih, hingga tabrakan dahsyat dengan kekuatan kolonial Eropa, dan akhirnya perjuangan berkelanjutan untuk kedaulatan dan revitalisasi budaya di era modern. Narasi ini akan disusun berdasarkan tema-tema kunci adaptasi, kompleksitas, konflik, dan kelangsungan hidup, untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang salah satu kisah terpanjang dan paling dramatis dalam sejarah manusia. Fajar di benua baru, asal-usul dan migrasi kuno. Kisah kehadiran manusia di Amerika dimulai jauh di masa lalu, sebuah saga yang terungkap melalui perpaduan antara tradisi lisan, artefak kuno, dan analisis ilmiah mutakhir. Selama beberapa dekade, sebuah teori tunggal mendominasi pemahaman kita. Namun penelitian modern telah melukiskan gambaran yang jauh lebih kompleks dan menarik tentang bagaimana benua ini pertama kali dihuni. Teori jembatan darat Bering, paradigma klasik. Teori yang paling dikenal luas dan telah lama diterima mengenai asal-usul penduduk asli Amerika, berpusat pada jembatan darat Bering atau Beringia. Selama puncak zaman es terakhir, sekitar 15.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, tingkat permukaan laut global jauh lebih rendah karena sejumlah besar air dunia terperangkap dalam lapisan es glasial yang masif. Kondisi ini mengekspos sebuah daratan luas yang menghubungkan Siberia Timur Laut, Rusia modern, dengan Alaska. Teori ini yang pertama kali diusulkan secara tertulis pada tahun 1590 oleh misionaris Spanyol Fray José de Acosta dan kemudian diperkuat oleh eksplorasi pada abad ke-18, menyatakan bahwa kelompok pemburu pengumpul dari Asia menyeberangi jembatan darat ini. Motivasi utama di balik migrasi ini diyakini bersifat subsisten. Para migran awal ini mengikuti kawanan hewan buruan besar seperti mamut dan bison yang merupakan sumber makanan utama mereka. Begitu berada di Alaska, para migran ini kemudian menyebar ke selatan, mengisi seluruh penjuru Amerika Utara dan Selatan. Ketika zaman es berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu, gletser mencair, permukaan laut naik, dan Beringia tenggelam di bawah air, secara efektif mengisolasi populasi ini di dunia baru. Bukti arkeologis awal yang mendukung teori ini datang dari penemuan artefak khas, terutama mata tombak bergalur yang dikenal sebagai mata tombak Clovis, yang ditemukan di dekat Clovis, New Mexico. Penanggalan artefak ini sekitar 13.500 tahun yang lalu tampaknya cocok dengan kerangka waktu di mana sebuah koridor bebas es mungkin telah terbuka di antara lapisan es Laurentide dan Cordillerang, yang memungkinkan perjalanan ke selatan dari Alaska. Kompleksitas baru, bukti arkeologis, geologis, dan genetik. Meskipun model jembatan darat Bering tetap menjadi bagian penting dari cerita, narasi Clovis First yang sederhana telah secara fundamental ditantang dan diperluas oleh gelombang bukti baru dari berbagai disiplin ilmu.
Penemuan situs arkeologi pra-Clovis, terutama situs Monteverde di Chili Selatan yang penanggalannya secara meyakinkan mencapai 14.500 tahun yang lalu, memberikan pukulan telak bagi gagasan bahwa manusia Clovis adalah yang pertama. Kehadiran manusia ribuan mil di selatan lapisan es kontinental 1 milenium penuh sebelum koridor pedalaman di Kanada dianggap layak secara biologis untuk dilewati manusia menunjukkan bahwa rute migrasi alternatif pasti telah digunakan. Perkembangan ini mengarah pada hipotesis rute pesisir Pasifik yang kini diterima secara luas. Teori ini menyatakan bahwa para migran awal melakukan perjalanan ke selatan di sepanjang garis pantai Pasifik, kemungkinan besar dengan menggunakan perahu, melewati tepi lapisan es. Rute ini akan terbuka lebih awal daripada koridor pedalaman dan akan menyediakan sumber daya laut yang kaya, memungkinkan penyebaran yang cepat ke Amerika Selatan. Revolusi dalam arkeogenetika telah menambahkan lapisan detail yang luar biasa pada kisah ini. Dengan menganalisis DNA dari populasi pribumi modern dan sisa-sisa kuno, para ilmuwan telah mengkonfirmasi bahwa sebagian besar penduduk asli Amerika berasal dari satu populasi pendiri tunggal dari Siberia. Data genetik menunjukkan bahwa populasi leluhur ini menjadi terisolasi dari kelompok Asia lainnya sekitar 25.000 hingga 36.000 tahun yang lalu, mungkin di Beringia itu sendiri, sebelum mereka mulai bergerak ke Amerika. Studi genetik lebih lanjut mengungkapkan setidaknya 3 gelombang migrasi utama. Gelombang pertama dan terbesar melahirkan sebagian besar populasi pribumi di seluruh Amerika yang dikenal sebagai Amerindian. 2 gelombang berikutnya yang terjadi kemudian memberikan kontribusi genetik yang signifikan pada populasi Arktik, Eskimo Aleut, dan beberapa kelompok Nadine di Amerika Utara bagian utara. Menariknya, bukti genetik juga menunjukkan adanya migrasi balik dari Amerika ke Siberia, yang mengindikasikan bahwa Selat Bering berfungsi sebagai jembatan 2 arah, bukan jalan 1 arah. Penelitian geologis terbaru semakin memperumit gambaran ini dengan menunjukkan bahwa jembatan darat Bering mungkin baru muncul sekitar 35.700 tahun yang lalu, jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Waktu ini secara mencolok bertepatan dengan saat studi genetik menunjukkan populasi leluhur pribumi Amerika mulai menyimpang dari populasi Asia. Hal ini menunjukkan kemungkinan yang menarik bahwa migrasi ke Amerika mungkin telah dimulai segera setelah jembatan darat tersebut dapat diakses. Secara keseluruhan, narasi asal-usul pribumi Amerika telah berevolusi dari sebuah cerita migrasi tunggal yang sederhana menjadi sebuah saga yang kompleks dan dinamis tentang adaptasi, pergerakan multi-arah, dan ketahanan manusia purba. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang bagaimana orang pertama kali tiba, tetapi tentang proses penyebaran yang berkelanjutan, interaksi genetik, dan adaptasi budaya yang mendalam selama ribuan tahun. Pergeseran pemahaman ini yang didorong oleh konvergensi bukti arkeologis, genetik, dan geologis secara langsung menantang narasi kolonial tentang dunia baru yang kosong dan menegaskan kembali kedalaman waktu dan kompleksitas kehadiran pribumi di benua ini jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Jauh dari stereotip homogen tentang pemburu pengumpul nomaden yang hidup sederhana, benua Amerika pra-Columbus adalah sebuah mozaik yang hidup dari masyarakat yang sangat beragam dan kompleks. Dari kekaisaran perkotaan yang luas di selatan hingga konfederasi politik yang canggih di utara, bangsa pribumi mengembangkan peradaban yang dalam banyak hal menyaingi peradaban di dunia lama. Kehadiran pusat-pusat seperti Cahokia dan Chaco Canyon dengan jaringan perdagangan dan pengaruh yang luas menunjukkan tingkat interkonektivitas dan organisasi sosial yang membantah narasi tentang sebuah benua yang liar atau tidak beradab. Kekaisaran dan kota negara di selatan, Mesoamerika dan Andes. Di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Meksiko, Amerika Tengah, dan wilayah Andes di Amerika Selatan, beberapa peradaban paling maju di dunia kuno berkembang pesat. Masyarakat ini membangun kota-kota besar, mengembangkan sistem tulisan dan matematika yang rumit, serta menciptakan struktur politik dan sosial yang kompleks. Peradaban Maya.
dalam 500 SM hingga 900 Masehi, terletak di semenanjung Yucatan dan sekitarnya. Bangsa Maya dikenal bukan karena kekaisaran terpusat, melainkan karena jaringan kota negara yang dinamis. Mereka mencapai puncak kecerdasan yang luar biasa, mengembangkan satu-satunya sistem tulisan hieroglif yang sepenuhnya berfungsi di Amerika pra-Columbus. Pencapaian mereka dalam matematika, termasuk penggunaan konsep nol, dan kalender astronomi mereka yang sangat akurat, seperti Haab 365 hari dan Cholkin 260 hari, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kosmos. Kota-kota monumental seperti Tikal berfungsi sebagai pusat seremonial, politik, dan komersial yang ramai. Peradaban Aztec. Sekian 1300 hingga 1521 Masehi, bangsa Aztec membangun salah satu kota paling spektakuler di dunia, Tenochtitlan, di sebuah pulau di tengah Danau Texcoco, yang menjadi lokasi kota Meksiko modern. Masyarakat mereka sangat terstruktur dan militeristik, dengan kelas pejuang elit seperti Eagle Warriors dan Jaguar Warriors yang menduduki posisi sosial tertinggi. Mereka memerintah sebuah kekaisaran yang luas melalui upeti dan kekuatan militer, dan mempraktikkan agama politeistik yang kompleks yang mencakup dewa-dewa seperti Quetzalcoatl, dewa angin dan hujan. Kekaisaran Inka, sekian 1438 hingga 1533 Masehi. Dari ibu kota mereka di Cusco, bangsa Inka menciptakan kekaisaran terbesar di Amerika pra-Columbus yang membentang di sepanjang pegunungan Andes. Mereka adalah ahli teknik dan arsitektur, seperti yang dibuktikan oleh situs menakjubkan Machu Picchu dan jaringan jalan mereka yang luas. Meskipun tidak memiliki sistem tulisan, mereka menggunakan alat pencatat yang canggih yang disebut quipu, untayan tali berkenot, untuk mengelola kekaisaran mereka yang luas. Bangsa Inka tinggal di dataran tinggi, percaya bahwa ketinggian akan membawa mereka lebih dekat kepada para dewa. Peradaban pendahulu. Jauh sebelum kekaisaran-kekaisaran ini, peradaban lain meletakkan dasarnya. Peradaban Olmec 1512 hingga 400 SM di pesisir Teluk Meksiko sering dianggap sebagai budaya induk Mesoamerika yang mempelopori pembangunan piramida di Amerika Utara dan menciptakan kepala-kepala batu kolosal yang ikonik. Jauh ke selatan, peradaban Caral Supe di Peru dalam 3000 hingga 2500 SM diakui sebagai peradaban kompleks tertua yang diketahui di benua Amerika, yang ditandai dengan gundukan tanah monumental dan alun-alun melingkar utama yang corak. Bagaimana dengan peradaban di Eropa? Peradaban Roma di Italia, Yunani kuno di balik Turki sekarang, kekuatan bagi perputaran roda peradaban manusia berkembang pesat di sana.